Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatannya, hidayahnya, inayahnya, serta taufiknya, sehingga kita masih dapat melanjutkan kembali aktivitas-aktivitas yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini ya kita alhamdulillah bisa melanjutkan kembali materi pembelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 5 ya. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021 yang bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah. Ya, pada hari ini kita masuk ke materi yang pertama. Dan kita sudah memasuki pekan ke-7. Tepatnya pada modul halaman 51 sampai 53. Silahkan antum buka semua modulnya halaman 51 sampai 53. Pembahasan kita pada halaman 51 yaitu tentang Al-Hadithul Ashir, yaitu hadis yang ke-10 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke-10 ini yaitu tentang makanlah dari rezeki yang halal. Bagaimana bunyi hadisnya? Ya silakan antum lihat semua ya. Perhatikan teks hadisnya ya. Ustadz bacakan. Kemudian perhatikan panjang pendeknya dan harokatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Kita terjemahkan hadisnya ya. Terjemahan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata. Sebelumnya kita telah membahas ya siapa itu Abu Hurairah ya pada hadis yang ke-9 ya. Berarti pekan lalu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik ya. Innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu tayyib ya, artinya tidak menerima kecuali yang tayyib ya. Tayyib itu adalah suci. Maksud dari tayyib adalah suci, tidak ada kekurangan dan celah. Demikian juga Allah, dia itu tayyib, dia suci, tidak ada kekurangan dan celah pada dirinya. Dia sempurna ya. Allah Maha sempurna dalam seluruh sisi. Dan sesungguhnya Allah tidak mau menerima sesuatu atau perkara kecuali yang baik ya. Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang thayyib. Ya, thayyib dalam akidah ya. Thayyib dalam perkataan dan thayyib dalam perbuatan. Tidak menerima artinya tidak ridho atau tidak memberi pahala. Dan ketidakridhoan Allah terhadap sebuah amal biasanya melazimkan tidak memberi pahala pada amalan
tersebut. Ya, nanti kita akan jelaskan di terjemahan berikutnya. Coba lihat. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal soleh." Pada asalnya Allah memerintahkan kepada rasul, ya, rasul juga manusia, maka itu juga berlaku bagi semua manusia. Ketika Allah memerintahkan rasulnya, ya, sesama manusia, ya, manusia yang lain juga sama diperintahkan seperti itu juga, ya. Ya, makanya Allah berfirman lagi di ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Baqarah, lihat. Dan dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu." Surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, kemudian beliau di sini menceritakan atau memberikan contoh, ya. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut, ya, acak-acakan, berantakan, dan orang ini berdebu, ya, pakaiannya mungkin berdebu, ya. Banyak debu yang menempel. Perjalanan jauh itu safar, ya. Yang dinamakan safar itu pasti perjalanan jauh. Ya, maka wajar saja mungkin, ya, terkena debu, ya, rambutnya acak-acakan, kusut. Dia, ya, orang ini menengadahkan kedua tangannya ke langit. Menengadahkan itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa. "Wahai Robku, wahai Robku." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya juga dikenyangkan dengan makanan yang haram. Apakah orang yang seperti ini doanya akan dikabulkan? Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah memberikan contoh, ya, mengisahkan seorang laki-laki yang sedang safar, ya, kemudian dalam keadaan hina, dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingin berdoa, ya, mengangkat tangannya ke atas, ke langit, ya, sambil berdoa, "Wahai Robku, wahai Robku." Nah, ini keadaan dia berdoa itu termasuk dari keadaan yang dikabulkannya doa, ya. Kenapa? Di antara tanda terkabulkannya doa adalah yang pertama apa? Seseorang itu dalam keadaan apa? Bersafar. Nah, kemudian memuji Allah, ya, bertawassul dengan nama Allah, yaitu salah satu nama Allah adalah Ar-Rabb. Ya, di sini disebutkan wahai Robku, wahai Robku. Nah, itu adalah adab berdoa atau salah satu di antara jika ingin doanya terkabulkan, ya, maka sebutkan, ya, menyebut nama Allah, ya. Ya Rob, ya Rahman, ya, seperti itu. Terus kemudian mengangkat tangannya ke langit, ya. Kemudian seseorang ini juga dalam keadaan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah taala, ya. Itu semua termasuk di antara tanda-tanda dikabulkannya doa. Akan tetapi makanan yang dia makan haram, minumannya haram, pakaian yang dia hasilkan, pakaian yang dia pakai juga dari hasil yang haram. Perutnya juga kenyang dengan makanan yang haram. Apakah orang ini doanya akan dikabulkan? Ya. Padahal orang tadi sudah memenuhi di antara tanda-tanda dikabulkannya doa. Ya, akan tetapi karena sesuatu haram yang dia konsumsi, yang dia pakai, ini yang bisa menghalangi doa seseorang, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kita selesai di halaman 51, maka kita lanjut di halaman 52, ya. Syarhul hadis, penjelasan hadis.
yutalibuna Allah subhanahu wa ta'ala an na'kula min halalin wa nashrabu min halalin wa la na'malu amalan illa an yakuna tayyiban likay yaqbalu min ibadihi ad-du'a lima lahu min faidatin kabirah. Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita agar memakan makanan yang halal dan meminum juga dari yang halal, dan memerintahkan kita juga agar tidaklah melakukan amalan kecuali amalan yang baik, ya, supaya Allah menerima doa-doa kita, yang mana dalam doa tersebut terdapat faidah yang besar. Ya, kita selesai di halaman 52. Kita lanjut halaman berikutnya, yaitu fawaidul hadis. Faidah-faidah dari hadis tersebut. Apa saja faidahnya? Yang pertama, innallaha la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik saja, ya. Baik itu dalam perkara akidah, ya, amalan. Sebelumnya kita pernah membahas, ya, amalan itu tidak diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mengikuti, ya, sesuai tuntunan Rasulullah, sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, anna minal a'mal ma yaqbaluhu Allah wa minha ma la yaqbaluhu. Bahwasanya ada amalan-amalan yang Allah terima, ya. Seperti tadi, ibadah itu akan diterima jika memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua mengikuti contoh Rasulullah. Dan banyak sekali ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Dan ada juga amalan-amalan yang Allah tidak menerimanya, ya, artinya kebalikan dari tadi dua syarat diterimanya ibadah. Misalnya apa? Seseorang melakukan kesyirikan, ya, maka tentu Allah tidak akan menerima perbuatan tersebut, ya, atau melakukan amalan bid'ah, ya, amalan-amalan yang tidak ada contohnya, yang tidak diperintahkan oleh syariat Islam, ya, maka Allah tidak menerimanya. Kemudian faedah yang ketiga adalah aklul haram wa syurbul haram wa lubsul haram min asbabi adami istijabid du'a. Memakan yang haram, meminum yang haram, dan memakai dari hasil yang haram adalah di antara sebab-sebab tidak terkabulnya doa. Ya, seperti tadi yang telah dicontohkan atau dikisahkan oleh Rasulullah, seseorang yang tadi berdoa, ya, dia dalam keadaan safar, ya, yang memungkinkan untuk dikabulkannya doa, ya, dalam keadaan safar, terus bertawassul dengan nama Allah, ya. Tadi dia sudah bilang wahai Robku, ya. Kemudian dia juga dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, ya. Yang ini yang memungkinkan dia akan dikabulkan doanya. Akan tetapi karena dia memakan yang haram, minum juga haram, memakai dari hasil yang haram, maka kemungkinan dia tidak terkabulkan doanya, ya. Apalagi bagi orang yang terus bermaksiat, ya, terus-terusan berbuat keburukan, ya, jauh dari ketaatan, ya, maka mungkin sangat besar kemungkinan doanya tidak terkabulkan. Maka kita harus berhati-hati, ya. Kita harus belajar, ya, supaya tahu, supaya kita bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal. Baik, kemudian faedah yang keempat, tanzihullah ta'ala an kulli naqsin. Allah Ta'ala suci dari segala kekurangan. Allah Maha sempurna, ya. Kalau makhluknya, ya, banyak kekurangan, ya. Kalau makhluk, ya, seperti kita manusia, ya, ada kekurangannya, ya, banyak. Adapun Allah Ta'ala, maka dia tidak ada kekurangan sama sekali. Allah Maha sempurna. Baik, sampai sini saja, ya, sampai halaman 53 pertemuan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ustaz mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.